Pertama, guru mengajak siswa untuk berpikir tentang kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Nilai-nilai apa yang seharusnya ada di dalam kelas. Kemudian guru membagikan sticky note untuk siswa bisa menulis di atasnya dan kemudian menempelkannya di papan. Setiap siswa mendapatkan 2 lembar sticky note. Di lembar pertama mereka menuliskan kelas yang bagaimana yang mereka inginkan, dan di lembar kedua mereka menuliskan tantangan yang mungkin mereka akan hadapi. Nah, dari sini akan timbul diskusi yang akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas dan bagaimana untuk mengatasi adanya kekhawatiran terhadap kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi pelaksanaan keyakinan kelas. Kemudian masing-masing siswa menempelkan tulisan tersebut di papan dan salah seorang siswa membacakan dan kemudian menyimpulkan. Setelah disimpulkan bersama-sama, siswa membuat sebuah rumusan keyakinan kelas yang kemudian ditandatangani oleh semua siswa. Hal ini menandakan bahwa mereka sepakat untuk serius melaksanakan keyakinan kelas yang sudah diambil bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan untuk berbagi apa yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, budaya positif ini sangat penting dan sangat luas untuk kita belajar bersama-sama, karena waktu yang terbatas, maka saya akan membaginya menjadi 2 sesi. Ya, sesi yang pertama itu hari ini, yaitu kita akan belajar beberapa teori dasar. Kemudian saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuat keyakinan kelas dalam rangka menciptakan budaya positif. Ya, untuk sesi yang kedua, kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang teori kontrol, tentang bagaimana kita mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita akan lebih banyak diskusi dan melihat kasus-kasus yang biasa terjadi di kelas-kelas kita. Ya, baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Sebentar kami akan belajar bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam pembicaraan kami. Biarlah kasih Tuhan menolong kami untuk mengerti dan juga mengaplikasikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk budaya positif, ada hal yang penting yang ingin kita sama-sama renungkan, yaitu waktunya kita berubah. Ya, ada satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu perubahan. Ya, perubahan itu satu hal yang pasti. Kalau kita melihat zaman dahulu kita sekolah dengan anak-anak yang sekarang kita lihat ada di kelas kita, sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda apanya? Cara belajarnya sudah berbeda. Cara mengatasinya berbeda. Kesukaannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Mungkin zaman kita dahulu, kalau guru itu disebut guru yang baik adalah guru yang tahu segala hal. Kita anggap guru itu guru yang luar biasa ketika dia bisa membuat muridnya tenang. Di kelas tenang, murid-murid dapat 100 semua, itu guru yang hebat. Apakah hal yang sama terjadi pada masa kini? Tentunya tidak, ya, karena zaman berubah. Ya. Anak-anak sekarang lebih banyak berkaitan
dengan gadget, dengan teknologi. Anak-anak zaman sekarang kita mengerti ada berbagai macam gaya belajar. Ada anak yang kinestetik yang tidak bisa diam, ada anak yang visual, ada anak yang auditori dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kita harus terus-menerus mengupgrade diri. Ya, kalau dulu guru menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sekarang tidak lagi. Gadget di tangan anak-anak kita menjadi salah satu sumber pengetahuan yang powerful, yang kadang-kadang mereka tahu lebih dahulu daripada kita. Nah, karena itu tidak ada cara lain selain kita harus terus belajar untuk berubah. Kenapa harus kita berubah? Supaya kita bisa melayani lebih baik. Kita bisa mengakomodasi keberagaman anak-anak kita dengan lebih baik. Mahatma Gandhi pernah berkata, be the change that you want to see in the world. Jadilah perubahan itu sendiri. Kita ingin kelas kita bagaimana, budaya di sekolah kita bagaimana. Tidak bisa kita menyuruh orang lain berubah kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi kita yang harus berubah, kita yang harus belajar lebih dahulu. Nah, perubahan zaman yang sekarang ini terus-menerus terjadi dengan cepat itu akan menghancurkan kita kalau wawasan kita, keilmuan kita tidak lebih cepat lagi berubahnya. Artinya kita kalah cepat. Ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus belajar, Bapak Ibu. Kita harus belajar. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu sebenarnya? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, ini yang saya pelajari di modul 1.1 Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Setiap anak kita punya kodrat yang berbeda. Atau kalau boleh saya sebut, mereka punya potensi yang berbeda, yang unik satu dengan yang lain. Nah, kita harus menuntun mereka untuk mereka bisa mengembangkannya sedemikian rupa dan mencapai yang namanya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tuh seharusnya berhamba atau berpihak pada murid. Ya. Kalau boleh saya sampaikan dengan bahasa saya, pendidikan tuh harus berpusat pada murid. Murid harus menjadi subjek, bukan objek. Ya. Nah, setiap murid itu punya kodratnya sendiri-sendiri. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat yang mereka bawa sejak lahir, kodrat yang ada karena lingkungan mereka. Jadi anak-anak yang lahir dalam keluarga tertentu, misalnya memiliki bakat musik dari orang tuanya secara genetik, anaknya mewarisi, nah itu kodrat alam. Ya. Atau anak yang lahir di gunung, di daerah pedesaan, berbeda dengan kebutuhan anak-anak yang tinggal dan hidup di pantai, berbeda. Ya. Kemudian kodrat zaman itu apa? Anak-anak yang lahir di masa ini, di masa digital, kebutuhannya, ciri khasnya itu beda dengan anak-anak di zaman dulu. Apalagi ketika kita lahir, ketika nggak ada HP. Anak-anak sekarang, ya, saya ibaratkan lahir mereka sudah kenal gadget. Nah, itu beda sekali. Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus ya, kita kembali tentang budaya positif. Di sebuah kelas, di kelas 2 itu anak-anak tidak bisa berbaris rapi, jadi mereka berebutan masuk kelas. Nah, ibu wali kelas punya cara untuk membuat anak-anak rapi dengan apa? Memberikan stiker. Ayo anak-anak yang bisa baris rapi, ibu kasih stiker. Ya. Dan akhirnya mereka bisa nurut. Nah, dan ini berlangsung beberapa hari,
beberapa minggu anak-anak masih bisa. Pada suatu hari ibu wali kelas tidak masuk dan digantiin oleh guru yang lain, Pak Heri. Pak Heri tidak tahu kebiasaan di kelas 2 ya. Ketika bel berbunyi dia tenang aja, dia melihat anak-anak berebut masuk kelas. Dia bingung cara merapikannya, anak-anak berbaris rapi mereka nggak mau karena tidak ada janji stiker. Nah, menurut Bapak Ibu, berdasarkan teori motivasi, apa sih yang menjadi motivasi anak-anak sehingga mereka mau berbaris rapi? Stiker, benar sekali, stiker. Nah, menurut teori Bapak Ibu, ada 3 motivasi yang mendrive atau yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin kita melihat anak kita atau di kelas, mereka mengerjakan PR, kenapa? Karena takut kalau nggak mengerjakan PR dihukum. Takut kalau nggak mengerjakan PR disuruh keluar dari kelas dan mengerjakan di luar kelas. Jadi motivasinya apa? Menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang mengerjakan PR, kenapa? Ya karena kalau mengerjakan PR dapat stiker. Atau kalau mengerjakan PR nanti dapat hadiah. Nah, itu mendapatkan imbalan. Ya. Yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang dia sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini ibu-ibu. Mungkin kita pernah menemukan anak-anak kita, kenapa kamu mengerjakan PR? Ya karena saya ingin belajar supaya saya paham. Dia ingin menjadi orang yang memahami materi, makanya dia mengerjakan PR. Tapi masalahnya seberapa banyak sih anak-anak kita yang memiliki motivasi yang ketiga ini? Ya, saya tahu sebagian besar masih memiliki motivasi yang pertama dan yang kedua. Motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua ini adalah motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal. Selain kita belajar tentang motivasi, Bapak Ibu, kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena untuk menangani anak-anak, untuk menjawab kebutuhan mereka, kita perlu tahu apa sih kebutuhannya. Kadang satu kasus yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, motivasinya beda, kebutuhannya berbeda. Ini yang harus kita cermati. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, pada suatu hari saya mendapati salah seorang murid sedang bermain HP di kelas. Kemudian saya ajak bicara, saya gali kebutuhannya. Kenapa nak kamu bermain HP? Ya saya bosan Bu, karena saya sudah selesai mengerjakan PR, sudah selesai tugas-tugasnya. Jadi saya punya terlalu banyak waktu luang, maka saya bermain HP. Nah, ternyata kebutuhan apa yang kita lihat ada pada anak ini? Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan. Dia bosan, terikat. Ya, dia merasa tidak bebas. Kalau terikat tanpa mengerjakan sesuatu harus di kelas nganggur, maka dia bermain HP. Dengan bermain game dia juga memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada lagi kasus. Suatu hari ada salah seorang murid yang mencuri makanan temannya.
ketika diajak berbicara dengan guru, kenapa? Ternyata dia lapar. Nah, kebutuhan apa yang dia berusaha penuhi dengan tindakan mencuri itu? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menggali apa yang menjadi motif dari perilaku anak itu sampai pada pemenuhan kebutuhan dasarnya ini. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif. Ya, budaya positif, kalau kita tahu ya, budaya positif itu adalah buah budi manusia atau hasil perjuangan manusia terhadap pengaruh kuat, yakni alam dan zaman. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan mulia yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada saat proses pembelajaran. Jadi ini yang saya tebalkan adalah rasa keyakinan atau nilai-nilai yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, budaya positif ini yang perlu kita dorong, kita ciptakan untuk ada di sekolah ini. Ya, budaya positif ini akan mendorong murid untuk mandiri, untuk memiliki motivasi intrinsik, mampu berpikir, bertindak secara merdeka dan bertanggung jawab. Ini akan menolong kita untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil Pancasila. Ya. Nah, untuk membangun budaya positif ini kita tidak pernah bisa bekerja seorang diri. Kita perlu bekerja sama dengan seluruh unsur yang ada di sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat. Maka untuk membangun budaya positif tidak mungkin bisa dalam waktu singkat seperti membalik telapak tangan. Kita perlu tahap demi tahap. Sekarang bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif? Nah, yang pertama kita harus ingat adalah filosofi pendidikan yang kita pakai dalam mendidik anak-anak tadi. Kita harus ingat tujuan pendidikan kita itu, tujuan kita melakukan pendidikan kepada anak-anak itu apa? Kita mengerjakan pendidikan yang berpihak pada murid, yang berpusat pada murid. Kita mengerjakan pendidikan yang memperhatikan setiap keunikan kodrat anak. Itu yang menjadi pola pikir atau dasar dari kita melakukan semuanya ini. Kemudian kita menyiapkan lingkungan yang positif, yang kondusif, yang aman, yang nyaman. Ya, kita udah tahu tujuannya, kemudian kita ciptakan lingkungannya. Setelah itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, nah ini nanti berkaitan dengan nilai-nilai yang akan kita ambil, kita yakini dan kita laksanakan dalam rangka menciptakan budaya positif. Nah, kemudian ketika ada murid yang melakukan pelanggaran dalam tanda kutip, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan disiplin positif dengan memperhatikan motivasi, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol yang akan kita ambil. Nah, ini yang akan kita banyak bahas di sesi 2 nanti, Bapak Ibu. Ya, apa sih contohnya budaya positif itu? Nah, ini contoh-contoh budaya positif. Memang murid-murid ada kebutuhan, ya, tapi kita perlu adanya satu budaya positif supaya lingkungan kita itu nyaman buat anak-anak belajar, supaya anak-anak bisa terbentuk karakternya menjadi karakter anak-anak yang positif, yang membangun, ya. Contoh budaya positif religius, akademis, demokratis, disiplin, jujur, bersih, dan sebagainya. Ini contoh-contoh budaya positif. Nah, ini cara kita menciptakan budaya positif. Yang pertama dari kesepakatan kelas,
Kemudian dari kesepakatan kelas kita menuliskan atau membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ketika dilaksanakan setiap hari, itu lingkungannya akan menjadi positif. Lingkungan kelas akan menjadi positif. Kelas yang memiliki lingkungan positif akan membuat sekolah kita memiliki budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya bersama anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Pertama, guru mengajak siswa untuk berpikir tentang kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Nilai-nilai apa yang seharusnya ada di dalam kelas. Kemudian guru membagikan sticky note untuk siswa bisa menulis di atasnya dan kemudian menempelkannya di papan. Setiap siswa mendapatkan 2 lembar sticky note. Di lembar pertama mereka menuliskan kelas yang bagaimana yang mereka inginkan, dan di lembar kedua mereka menuliskan tantangan yang mungkin mereka akan hadapi. Nah, dari sini akan timbul diskusi yang akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Dan bagaimana untuk mengatasi adanya kekhawatiran terhadap kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi pelaksanaan keyakinan kelas. Kemudian masing-masing siswa menempelkan tulisan tersebut di papan dan salah seorang siswa membacakan dan kemudian menyimpulkan. Setelah disimpulkan bersama-sama, siswa membuat sebuah rumusan keyakinan kelas yang kemudian ditandatangani oleh semua siswa. Hal ini menandakan bahwa mereka sepakat untuk serius melaksanakan keyakinan kelas yang sudah diambil bersama-sama. Nah, itu pengalaman saya bersama anak-anak membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa memulainya di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Artinya yang kita tuliskan di situ adalah nilai-nilai atau kebajikan universal. Kita ingin kelas kita itu menjadi seperti yang seperti apa itu yang kita inginkan, itu yang dituliskan. Kemudian pernyataannya positif, tidak ada kata tidak atau jangan. Ya, diharapkan tidak terlalu banyak. Kenapa? Supaya mudah untuk diingat dan mudah untuk dilakukan. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan ini yang penting bahwa semua warga harus ikut berkontribusi, harus ikut serta dalam curah pendapat. Nah, ini penting karena kenapa keyakinan kelas ini harus dari hasil curah pendapat. Karena kalau itu berdasarkan keyakinan yang diyakini oleh anak-anak, itu akan lebih mudah mereka melaksanakannya daripada peraturan yang dari atas. Karena itu kehendak mereka sendiri, ya. Dan keyakinan kelas ini bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak saklek, bisa ditinjau suatu hari nanti, mungkin ditambahkan atau dikurangi. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit saya akan singgung, nanti kita akan bahas lebih banyak di sesi 2, ya. Kalau misalnya ada yang melanggar, biasanya guru itu akan mengambil salah satu posisi kontrol yang ada di sini. Nah, ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama, guru menghukum. Nah, ini biasa ya kita laksanakan ya. Nggak ngerjakan PR, hukumannya apa? Misalnya, oh harus lari, oh harus membersihkan kamar mandi. Nah, itu posisi penghukum. Nah, menghukum biasanya itu spontan gitu ya. Tidak ada perencanaan. Kita lihat pelanggaran langsung dihukum. Spontan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Anak memiliki konsep diri yang negatif. Yang memiliki konsep diri yang gagal. Ini kalau kita mengambil posisi kontrol seorang penghukum. Kemudian ada lagi guru yang biasa mengambil posisi kontrol
pembuat rasa bersalah. Artinya gini, kita membebankan perasaan bersalah itu pada anak-anak. Wah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Misalnya begini, kamu tidak mengerjakan PR, apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Sudah kerja keras, banting tulang. Nah, anak akan nelongso, dia akan merasa bersalah. Ini pun identitas dirinya akan gagal. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ya, artinya guru mencarikan alasan buat muridnya. Ya, guru akan bersikap bersahabat. Biasanya cenderung guyon. Kamu tidak ngerjakan PR ya? Kenapa? Kebanyakan main HP ya. Wah, lain kali jangan ya. Ya sudah, sekarang nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, posisi guru sebagai pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, dia akan pegang buku tatib biasanya. Kamu pelanggarannya apa? Nah, sudah tahu konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini biasanya dibuat lebih dahulu. Bisa jadi kesepakatan antara murid dengan guru, bisa ya. Di awal pelajaran biasanya, kalau nggak ngerjakan PR konsekuensinya apa? Kalau telat masuk kelas konsekuensinya apa? Seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemantau, dia akan melihat, oh kamu tidak mengerjakan PR 5 kali, baik kamu tinggal di kelas sampai jam pulang sekolah 2 jam kamu tinggal di kelas misalnya. Nah, hal seperti itu ya. Yang terbaik adalah posisi kontrol seorang manajer. Apa itu? Posisi kontrol seorang manajer adalah posisi kontrol di mana guru tersebut berdialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut untuk menggali apa sih motivasinya, apa sih yang mendasarinya dia melakukan hal tersebut. Kemudian apa? Mengembalikan anak pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Nah, ini penting sekali. Ya, di dalam posisi kontrol seorang manajer, guru tidak marah-marah, tetapi terus berusaha untuk mengembalikan anak pada keyakinan kelas yang telah dia buat. Ya, sampai kapan? Sampai apa? Sampai anak itu memiliki karakter yang kuat dan dia bisa kembali ke kelompoknya. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu atau pola didik Bapak Ibu di masa lalu? Apakah berpengaruh pada cara kita mendidik anak-anak? Saya yakin pasti berpengaruh. Ya. Oleh karena itu kita perlu belajar bersama-sama untuk kita berubah ya. Nah, di sesi 2 nanti kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Ada studi kasus, ada sharing, ada role play. Ya, saya berharap apa yang saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar bersama-sama pada siang hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau belajar, berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan, berikan kami kesabaran Tuhan, supaya semua yang kami pelajari hari ini tidak menjadi satu hal yang sia-sia, tetapi benar-benar kami boleh lakukan itu di unit masing-masing, bahkan di dalam keluarga kami masing-masing, bahkan di dalam kehidupan kami ketika kami berinteraksi dengan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Tuhan pimpinlah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba-Mu mau serahkan acara ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, hari ini kita masuk ke bagian ini, perubahan paradigma. Nah, ini yang belum kita bahas pada sesi pertama dulu ya. Kenapa kita perlu berubah gitu ya? Kenapa harus paradigma kita yang berubah ya? Kalau
Siapa yang tahu Bapak yang ada di sana itu ada buku yang sangat terkenal. Ada buku yang sangat terkenal yang beliau sudah tulis. 7 kebiasaan yang efektif, ya, ada 7 kebiasaan yang efektif. Itu beliau yang menulis. Nah, salah satu quote yang terkenal dari beliau adalah seperti ini. If you want small changes, kalau Anda menginginkan perubahan yang kecil, work on your behavior. Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. But if you want a quantum leap, kalau Anda inginkan sebuah lompatan yang sangat besar, ya, perubahan yang sangat besar, work on your paradigms. Jadi kita yang harus kita ubah adalah paradigma kita, cara berpikir kita. Kalau cara kita berpikir itu berubah, pasti perubahan yang kita harapkan besar terjadi, pasti terjadi, itu ya. Nah, berubah dari apa kepada apa, gitu ya. Kalau bertahun-tahun yang lalu, saya ingat sekali kita belajar tentang teori stimulus respons, ya, Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi kita diminta untuk membuat stiker-stiker. Ayo anak-anak yang mengerjakan PR, saya kasih stiker. Kalau kamu misalnya melanggar, stikernya saya ambil 1, gitu ya. Kaos kaki salah, poinnya dikurangi. Nah, seperti itu. Nilai ulangan bagus, poinnya ditambah. Nah, seperti itu. Nah, ini teori stimulus respon. Teori stimulus respon itu ada banyak tokohnya, ya. Salah satu tokohnya ini John Dollard, dan ini sepertinya agak Pak ngeblur ya Pak Tri ya? Gimana? Yang ini kah? Nah, thank you. Ya, terima kasih. Ada banyak tokohnya termasuk Skinner itu juga dia bicara tentang teori behavior. Bermula dari banyak percobaan, salah satu percobaannya ini. Ya, Bu Ira pasti tahu ya, pernah baca ini ya. Jadi ada seekor anjing yang ketika dia dikasih makanan, tercium bau makanan, seneng sekali kan, air liurnya bercucuran keluar gitu ya. Terus bagaimana caranya membuat si anjing itu tampak seneng dan air liurnya keluar seperti itu, tapi tanpa kasih makanan. Akhirnya dikasih bel itu, setiap kali ada disajikan makanan dikasih bel ring. Terus ketika itu berkali-kali dilakukan, si anjing itu akhirnya mengerti, oh kalau ada bunyi bel berarti makanan, seperti itu. Padahal belum disajikan, tapi dia udah, oh bunyi bel berarti ada makanan. Nah, itu teori stimulus respon. Nah, dalam teori behavioristik yang berkaitan dengan perilaku, yang penting dalam pelajaran adalah kita memberikan input yang berupa stimulus dan nantinya akan menghasilkan output yang berupa atau respon. Ya, stimulus apa yang kita berikan kepada siswa itu menentukan respon yang diberikan siswa atau reaksi yang diberikan siswa. Kalau kita menginginkan siswa berperilaku tertentu, maka stimulusnya itu diberikan terus-menerus sampai reaksi itu benar-benar settle, sampai dia memberikan respon yang tetap. Akhirnya muncullah kebiasaan yang baru. Ya, contohnya kita menginginkan anak kita mengerjakan PR, setiap kali berhasil mengerjakan PR lengkap kita kasih poin 5, misalnya bintang 5. Terus besok lagi bintang 5, besok lagi bintang 5. Akhirnya kita berharap bahwa anak kita mengerjakan PR terus-menerus, itu menjadi sebuah kebiasaan. Itu teori stimulus respon. Nah, setelah berbagai macam penelitian diadakan, ternyata hal ini tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita berpikir gini, kalau anak melanggar dipukul, oh pasti anak nggak melanggar lagi. Besok melanggar dipukul, besok melanggar dipukul. Kita berpikir kita berhasil mengubah perilakunya. Mungkin benar, tetapi
itu perilaku nampak luar. Bagaimana kalau ketika kita tidak ada? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, ya, yang menjadikan teori ini tidak bisa dilakukan lagi, gitu ya, karena ada banyak kegagalan. Nah, ini ada tokoh lagi namanya Dr. William Glasser. Dia memunculkan yang namanya teori kontrol. Nah, dia bilang seperti ini, if you look around at your family and friends, kalau kita melihat teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, you will see the happiest people. Orang-orang yang bahagia adalah the ones who do not pretend to know what is right for others. Orang yang tidak berpura-pura memahami, mengerti apa yang benar untuk orang lain, and do not try to control anyone, dan tidak berusaha untuk mengontrol orang lain, but themselves. Jadi yang dia kontrol adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengajukan namanya the choice theory, teori pilihan atau teori kontrol. Nah, ini ada pertanyaan, siapa yang bisa mengontrol saya? Coba boleh bertiga ya, berkelompok bertiga-tiga. Salah satu menggenggam tangannya. Ayo, boleh dicoba. Mungkin Bu Heni yang menggenggam tangannya, ya, oke. Terus yang teman-temannya, yang satu kelompok berusaha untuk mempengaruhi Bu Heni supaya, atau mempengaruhi teman yang kelompoknya supaya dia membuka tangannya. Ayo coba silakan. Ayo cepat. Ayo, boleh dengan membujuk, boleh dengan mengintimidasi, boleh dengan apapun, silakan. Anggaplah yang kita genggam ini sesuatu yang sangat bernilai dan ingin dicuri oleh teman kita. Boleh nggak? Ayo silakan. Baik, berhasil nggak? Iya, sebenarnya yang hampir berhasil, Pak. Dipancing. Sebenarnya yang menentukan mau membuka tangannya atau tidak siapa? Diri sendiri. Nah, ini ya, sebenarnya yang bisa mengontrol kita siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Makanya kalau guru merasa bisa mengontrol murid, maaf, itu hanya ilusi. Ilusi. Pada dasarnya kita nggak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya, ya kan? Ayo kerjakan PR, nggak mau, ya gimana? Ya, ilusi bahwa kita merasa bisa mengontrol murid, ternyata enggak, gitu ya. Terus penguatan positif kita kira itu efektif dan bermanfaat, ternyata itu hanya ilusi juga. Penguatan positif ini seperti sogokan, ya. Ayolah kerjaan PR, tak kasih bintang. Itu kan sepertinya kita menyuap, gitu ya kan. Terus kritik, kita sering berpikir bahwa kritik itu membangun. Tapi sepanjang tahun ini saya melihat kritik itu tidak pernah membangun. Benar nggak? Ada yang dirubah karena kritikan? Tidak ada. Kritik itu tidak pernah bisa membangun. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak pernah bisa menguatkan karakter. Yang ada adalah anak merasa buruk tentang dirinya sendiri. Itu ya. Murid memiliki identitas gagal, ya. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk
tidak menggunakan hal seperti ini. Nah, ada lagi ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa murid. Mungkin dalam secara instan kita bisa melakukannya, tetapi untuk jangka panjang itu tidak bisa kita lakukan, dan itu memperburuk hubungan. Ya, Bapak Ibu pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu? Sering ya. Dua-duanya. Jadi seperti ini, kalau teori stimulus respon itu berpikir bahwa realita kita sama, kebutuhan kita sama. Ya. Teori kontrol ngomong kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya. Teori stimulus respon melihat semua orang melihat yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol memahami bahwa setiap orang punya gambaran yang berbeda. Ya. Kalau teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain. Ya. Kalau stimulus respon, perilaku yang buruk dianggap sebagai sebuah kesalahan. Wah, anak nggak ngerjakan PR, salah gitu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita perlu melihat kenapa anak tidak mengerjakan PR, seperti itu. Teori stimulus respon berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol berkata bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Dan sebaliknya, ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, teori stimulus respon, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kalau teori stimulus respon, pemaksaan ada bila bujukan gagal. Tadi saya melihat ada yang dipaksa ya. Mau buka, awas kamu ya. Buka. Saat tidak berhasil membujuk Bu Heni, Pak Tri bertindak memaksa. Kalau teori kontrol harus ada kolaborasi, harus ada konsensus, ada pilihan-pilihan. Kalau teori stimulus respon berpikirnya menang kalah. Ya, saya menang, saya bisa memaksa orang, ya. Tapi kalau teori kontrol win-win solution, berpikir menang-menang, ya. Nah, ini kebutuhan kita berbeda, kebutuhan setiap orang berbeda. Mungkin sama-sama tidak mengerjakan PR, atau sama-sama mencuri makanan temannya. Tetapi ketika kita menggali, ternyata kebutuhannya berbeda. Yang satu memang benar-benar lapar, yang satu butuh kesenangan, melihat temannya nangis senang misalnya, gitu ya. Jadi kebutuhan orang itu berbeda ternyata ya, gitu. Ini 5 kebutuhan dasar yang kita harus pahami dan kita harus gali ketika kita menghadapi anak-anak. Apa sih kebutuhan mereka? Kenapa mereka berperilaku seperti ini? Bapak Ibu masih ingat Naren? Naren yang terlambat itu ya. Waduh ya. Nah, sekarang kita mau berbagi pengalaman Bapak Ibu. Ya. Ada posisi 5 kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi kontrol manajer. Nah, sekarang silakan berkelompok 5-5. Kita akan berbagi pengalaman kita menjadi seorang penghukum. Bagaimana pembuat rasa bersalah, bagaimana? Saya yakin setiap kita pernah mengalami dan melakukannya, benar nggak? Ya, ayo silakan berbagi. Ayo. Langsung berkumpul 5-5. Kita akan berbagi pengalaman kita melakukan posisi kontrol salah satu ini. Belum, masih diskusi.
Ini masih berbagi ya, masih berbagi, sharing aja pengalaman ketika mengambil posisi seorang penghukum. Contohnya masing-masing kalimatnya kira-kira seperti apa? Oh ya, posisi penghukum. Nah, contoh siapa yang pernah di sini mengambil posisi ini? Nah, Bu Cici kasih contoh Bu Cici. Ayo. Bu Cici berdiri, Bu Cici, coba Bu Cici. Ayo Bu Cici, coba Bu Cici. Jadi pengalaman kemarin ya waktu anak-anak pinjam buku di mungkin berat juga melibatkan anak-anak yang kemarin lempar-lemparan buku gitu loh. Biar terekam Bu. Waktu lempar-lemparan buku, jadi waktu saya dan Bu Rere itu mengajak anak-anak untuk pinjam buku di ruang pelangi, itu kan ada banyak buku perpustakaan, ada buku perpustakaan. Terus pada saat mereka belum daftar ke aku ya Bu Rere, belum tak catat ya, apa sudah? Oh sudah saya catat lah. Bu Rere itu bilang sama saya, bilang ayo duduk anak-anak, dibaca. Terus habis itu saya tuh masih nyatat, tiba-tiba berapa anak ya Bu Rere? 3 anak itu main lempar-lemparan buku. Jadi buku itu dari pojok sini ke pojok sana dilempar wing gitu ya, sampai beberapa ada yang lepas ya Bu Rere ya, ada yang lepas. Maaf ya Bu Caca. Ada yang lepas. Terus saya bilang ya ini refleksi, memang susah kan kayak menahan gitu sih, kayak lagi Joshua lagi, ayo kok bisa dilempar-lempar bukunya, ya apa kamu itu kalau bukunya rusak gimana gitu. terus habis itu ya sudah, tapi nggak sampai yang gimana gitu sih. Saya cuma nanti gimana kalau bukunya rusak, mau ganti gak gitu loh. Nggak bisa dicari, ya udah ayo dicari bukunya. Kan yang satu itu sampai nggak ada soalnya, jadi yang punyanya Joshua itu sampai hilang ya Bu Rere ya, punyanya Joshua itu kan sampai kelempar hilang. Terus akhirnya saya suruh cari sampai ketemu, kalau nggak ketemu nggak boleh pulang. Posisi penghukum tuh biasa gini, kamu lagi ya, selalu kamu ya, awas 100 kali lari. Ayo Pak Tri. Waktu pelajaran komputer kemarin. Oh ya, nanti Bu, nanti sebentar. Ya. Terus yang kedua, saya mau aja posisi pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya guru-guru ceramah ini, ya, membuat anak itu aduh nelongso gitu. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu kalau seperti itu. Orang tuamu kerja dari pagi sampai malam, pagi lagi. Kamu di sini tidak kerjakan PR, mana perasaanmu? Gitu ya, membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi apa ya, muridnya dibuat, kamu kemarin kenapa sih kamu tidurnya terlalu malam ya, besok jangan lagi ya, nggak apa-apa wes sekarang gitu ya, hal seperti itu. Terus kalau pemantau ini biasanya berkaitan dengan kesiswaan, buku tatib, melanggar berapa kali, hukumannya apa, sudah tahu ya, terus nah, itu posisi pemantau. Terus yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat kita mengerti kebutuhan murid. Ya, nanti kita akan praktek segitiga restitusi. Ya, tetapi saya mohon sekarang berkumpul 55, masing-masing menceritakan pengalaman sebentar saja. Salah satu posisi kontrol yang
rasanya pernah dilakukan dan itu membuat kita, ya anak ini ternyata nggak berubah ya setelah saya melakukan seperti ini gitu. Ya silakan, mungkin 5 menit diskusi. Posisi teman, oh gini, oh ya, kamu kemarin kenapa kamu mengerjakan PR? Oh ya, terus lain kali nggak apa-apa ya. Jadi alasan-alasannya dari kita juga kadang-kadang. Lah kamu kan bisa sebenarnya. Oh kamu terlalu banyak main game ya. Jadi kita membuatkan alasan, membuatkan excuse untuk anak-anak gitu loh. Satu, dua, tiga, empat.
cukup Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Siapa yang ingat apa itu disiplin positif? Ayo. Ini sudah 2 minggu yang lalu. Ya. Ya. Disiplin positif itu adalah satu pendekatan tanpa kekerasan kepada anak-anak, tanpa membuat anak merasa bersalah. Ya, intinya kita ingin menumbuhkan kepercayaan diri dan kontrol diri dari dalam anak itu sendiri. Ya, kita ingin anak-anak kita itu mempunyai kontrol diri, mempunyai motivasi internal, mempunyai kepercayaan diri. Nah, itu disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menginginkan adanya sebuah disiplin positif, kita membutuhkan nilai-nilai yang kita sepakati. Nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Ini harus kita sepakati. Kemudian kita juga membutuhkan namanya pengendalian emosi. Melihat buku dilemparkan, nah dari sini ke sana, reaksi pertama mungkin kita, anak ini, tapi kita perlu belajar, ayo kendalikan emosi. Itu yang kita butuhkan kalau kita ingin menjadikan disiplin positif itu menjadi budaya kita di sekolah ini. Nah, yang langkah pertama adalah kita mau membentuk keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini oleh kelas. Pertanyaan saya adalah, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Adakah yang tahu? Kenapa kok kita perlu keyakinan? Kenapa kok gak peraturan saja? Apa yang salah dengan peraturan? Peraturan ada untuk dilanggar. Peraturan satu arah, betul. Peraturan itu top down, satu arah dari atas ke bawah, ya. Ada lagi kah? Kenapa keyakinan? Karena sama-sama Muncul dari dalam diri anak-anak. Bapak Ibu, kalau sesuatu itu menjadi keyakinan kita, gitu ya, itu kita akan melakukannya itu tanpa beban. Ya, orang yang cinta dengan Arema, gitu ya, rela berdesak-desaan sampai apapun dilalui. Kenapa? Karena yakin klubnya menang, yakin bahwa yang dilakukan itu benar. Ya, itu nilai keyakinan. Jadi kita perlu yang namanya keyakinan kelas, lahir dari diri anak-anak itu sendiri. Nah, yang jelas ini penting untuk membentuk sebuah budaya positif. Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini ada contoh keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dia pakai 3 nilai, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini cuma 3 nilai aja yang diambil. Kemudian hormat ini dikalimatkan seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa lahir seperti ini keyakinan kelasnya. Dari mana? Dari seperti ini. Yang kita ingin terdengar di kelas kita itu apa? Ya. Oh, kita ingin mendengar anak-anak yang berbicaranya seperti ini. Yuk, saya bantu yuk. Yuk kita selesaikan ini sama-sama.
ada kata-kata tolong ya, terima kasih, permisi. Nah, ini hal yang ingin kita dengarkan di kelas itu apa? Terus hal yang kita lihat di kelas itu apa? Kita ingin melihat anak-anak itu berempati satu dengan yang lain, pegang barang punya orang lain itu hanya kalau izin. Kalau tidak izin tidak berani. Terus mendengar dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan sebagainya. Terus yang perilaku apa yang kita inginkan ada di kelas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuat hal yang sama seperti ini, terdengar, terlihat, dan perilaku. Nah, dari situ nanti disimpulkan nilai-nilai apa yang diyakini, kemudian membuat baru kalimat keyakinan kelas. Terus kalau ada yang melanggar bagaimana? Kita ingat 5 posisi kontrol tadi, yang 4 itu sudah terbukti tidak efektif. Ini yang paling bagus, yaitu posisi kontrol seorang manajer. Apa itu? Kita melakukan segitiga restitusi. Kalau ada anak salah, pasti ada sesuatu ya di sini identitasnya yang rusak. Nah, kita perlu menstabilkan dulu. Misalnya, anak nggak ngerjakan PR, yang dirasakan biasanya apa? Takut, bener kan? Merasa bersalah. Nah, kita perlu stabilkan dulu identitasnya, ya. Dengan kalimat yang bersahabat. Ya, semua orang pernah lah melakukan kesalahan. Ya, gimana Ibu terserah. Nanti kalimatnya seperti apa, tetapi anak dibuat tenang dulu. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, di sini maksudnya adalah kita mencari tahu kebutuhannya. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya. Kebutuhan apa yang dia punya? Kemudian kita tanyakan, ada nggak cara lain untuk memenuhi kebutuhan itu? Misalnya kita tahu lempar-lemparan tadi kebutuhannya adalah kesenangan, ya 5 kebutuhan dasar lagi tadi ya. Kita tanya, ada nggak cara lain kita bisa bersenang-senang selain lempar-lemparan? Nah. Setelah itu baru kita ke sisi berikutnya, kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih, Nak? Ya, saya sudah beberapa kali melakukan segitiga restitusi ini dan saya terkaget-kaget dengan jawaban dari anak-anak yang ternyata banyak hal yang kelihatan di permukaan itu ternyata di dalamnya mereka punya banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Mereka punya sebenarnya keinginan yang baik, tapi mereka belum bisa mewujudkannya. Nah, ini yang kita mesti kenali. Bapak Ibu, ini ada 4 kasus yang kita akan bagikan, diskusikan di dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan, ya. Ada baiknya silakan kasusnya. Boleh dibacakan. Itu ada Sabrina. Boleh silakan mulai berdiskusi. Jadi maaf
Bapak Ibu, jadi gini, kita akan diskusinya cuma sebentar untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu coba praktekkan segitiga restitusi dengan kasus yang ada. Ya, praktekkan segitiga restitusi dengan kasus yang ada. 5 menit cukup, nanti masing-masing kelompok akan praktek di depan untuk restitusi. Ada satu yang jadi murid yang melanggar. Berapa menit? Masih 37. Makasih Kak. Terus cukup yang pulang. Iya. Thank you. Nanti giliran sampai Bikin sebentar nanti tiba gilirannya jenengan. kalau dilem akan sudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menginginkan saja? Siap. Bersediakah kamu Dino tanpa keraguan dan menanggapi menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sebentar, memandang kejadian dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Suti menjawab. Kasusnya sama semuanya. Nah, enggak. Oh beda. Beda. Suaraku masuk. Tadi kepencet di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetap masuk ya. Makasih. Oke. Yang sudah siap boleh maju langsung.
Woi, kasih tepuk tangan. Ayo silakan. Ya, kasusnya berbeda soalnya. Sabrina, seorang siswa datang tergopoh-gopoh. Pada suatu hari, Sabrina datang tergopoh-gopoh. Ya ampun, apa itu? Loh, enggak apa-apa. Asesore ndelok. Asesore bisa. Sudah, enggak usah dilihat. Udah, Mem? Sudah, teman-teman. Kelompok 1 mau presentasi. Pak Lukman. Ya. Silakan. Di suatu pagi, bel akan berbunyi. Tet. Sabrina datang tergopoh-gopoh ke sebuah sekolah. Di situ sudah berdiri Pak Lukman, datang menyambut Sabrina. Kalau begitu gimana? Mau pulang atau gimana ini? Rumah saya jauh, Pak. Lihat lagi. Terus, ya. Mamaku pergi pagi, Pak. Jangan pagi mau gak diantar. Gimana lari-lari, Pak? Nah, sekarang gini, nggak mau tahu. Kamu sudah tahu peraturan sekolah seperti apa? Lepas sepatumu sekarang, masuk kelas tanpa alas sepatu. Tapi Pak, saya juga punya perasaan yang malu, Pak. Gimana, Pak? Tahu peraturan sekolah enggak? Ya, lepas sepatunya, masuk. Pak Lukman tetap menyalahkan Sabrina tentang keberadaan Sabrina dengan menggunakan sepatu warna coklat. Dan Sabrina mempertahankan pendapatnya bahwa dia tidak bisa pulang karena rumahnya jauh. Hari ini Sabrina tetap di dalam kelas dengan tidak menggunakan sepatu. Perasaan Sabrina berkecamuk di dalam hati. Dia merasa malu bersama teman-temannya. Dalam kasus ini, Pak Lukman sebagai penghukum. Simbol kata-kata penghukumnya apa? Kata-kata penghukumnya apa? Ya. Karena kamu tidak memakai sepatu yang sesuai, satu hari ini kamu sekolah nggak boleh pakai sepatu. Ya, tetap harus sekolah. Besok jangan diulangi lagi. Ya. Tet. Berikutnya, Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer. Telat mana? Ya tadi telat mana lagi? Bagaimana Bronto? Kenapa kok terlambat? Pokoknya kesiangan. Mama sudah berangkat duluan kerja, saya nggak ada ngantor. Jadi saya lari-lari karena puasa saya enak. Kenapa kok kesiangan? Tidurnya malam kan? Oh. Baik, nah untuk kesehatannya Sabrina. Baik, Pak. Bagaimana kalau begitu, Sabrina? Saya janji nggak akan mulai lagi. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang berjanji sudah nggak mau ulangi lagi, silakan masuk kelas. Tanya teman-temannya ya, sama-sama. Kepala sekolah membuat nilai kebajikan terhadap kasus tersebut.
Kepala sekolah membuat kebijakan terhadap kasus tersebut, yaitu menggunakan sepatu warna hitam. Kamu masuk apa? Kepala sekolah. Ya. Pak Lukman wis kepala sekolah. Bagaimana? Oh ya Pak. Bagaimana Bapak strategi menghadapi guru kita yang seperti itu? Kira-kira supaya kita diseragamkan, bagaimana menurut sebagai kepala sekolah? Seragam sepatu ini kan supaya anak-anak disiplin, ataupun supaya sepatunya seragam, yang namanya aja sepatu seragam, supaya tidak ada semacam iri hati di antara mereka semuanya. Kira-kira begitu. Oke, Sabrina paham? Pak Kepala Sekolah, bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Jawab Pak Kepala Sekolah kok. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah menyikapi sikap Pak Lukman terhadap kasus tersebut? Yang pertama tadi adalah Pak Lukman berperan sebagai penghukum, karena tegas mengatakan kamu salah karena nggak pakai sepatu hitam, sepatumu adalah pink, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Sabrina ngerti ya salahmu ya? Iya Pak. Oke. Terus bagaimana? Yang kedua, sebagai manajer. Sebagai manajer tadi sudah dipraktekkan bagaimana Pak Lukman mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Sabrina menggunakan sepatu yang bukan hitam. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau ada guru yang menggunakan kekerasan, diberlakukan restitusi juga Pak. Iya. Restitusi. Baik, singkat aja sekarang, mungkin langsung presentasi aja untuk kelompok, langsung presentasi aja, enggak usah dipraktekkan, ya. Ini kasusnya tentang Ibu Dani sebagai guru bahasa Indonesia yang menerangkan tetapi Fajar, anak yang malas-malasan, dia tidak mendengarkan, acuh tak acuh sambil tiduran. Nah, saat itu juga Bu Dani menyuruh Fajar maju ke depan untuk mengerjakan, tetapi dia tidak bisa mengerjakan. Akhirnya disuruh duduk. Nah, Bu Dani sampai mengatakan, Fajar, kamu kok begini terus, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nah, dan lain sebagainya. Nah, dari cerita ini, kalau posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Bu Dani membuat si Fajar ini menjadi bersalah, karena dia, kamu kok nggak seakan sih sama saya, seperti itu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kalau menurut kelompok kami, bahwa Fajar membutuhkan kasih sayang dan dapat diterima. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Kalau sebagai pemantau, pasti Bu Dani akan mengatakan, sudah berapa kali kamu tidur di kelas? Kapan sih kamu mau berubah? Nah, itu. Nah, sebagai kepala sekolah, nah tentunya berusaha untuk mendekati dari hati ke hati, untuk menanyakan apa penyebabnya, dan kepala sekolah harus bertindak sebagai apa tadi Pak Yu? Sebagai manajer yang baik, menanyakan apa penyebabnya dia tidur di kelas, solusinya apa, dan menanyakan itu kepada Fajar supaya Fajar memahami bahwa kesalahannya itu ini dan dia harus berubah sendiri dari hatinya sendiri, bukan dari orang lain. Oke, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada yang saya koreksi sedikit. Ini bukan bicara tentang jabatan ya Bu ya, jadi bukan kepala sekolah. Kita semua bisa mengambil posisi manajer. Kita semua bisa mengambil posisi pemantau. Oh, di situ kepala.
Berarti kepala sekolah mengambil posisi apa? Manajer. Ya, kepala sekolah mengambil posisi sebagai manajer. Baik, terima kasih. Kelompok berikutnya, silakan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hah? Jadi ceritanya Apa gimana ceritanya? Jadi ini ada 2 orang anak yang sedang berkelahi begitu, sampai menyebabkan salah satu kancing baju temannya itu copot. Ya, salah 3. Nah, kemudian di sini Bu Suti sebagai kepala sekolah melakukan tugasnya sebagai manajer gitu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada 2 anak tadi, Bu Suti sebagai kepala sekolah ini menggali. Ya, salah satu pertanyaannya apa ini tadi? Ya, menggali dengan kenapa hal ini terjadi, terus bagaimana caranya supaya salah satu temannya ini merasa bahwa dia baik-baik saja begitu, karena dengan kehilangan 3 kancing bajunya itu dia merasa takut nanti kalau sampai rumah dimarahi orang tuanya. Terus akhirnya Bu Suti yang mengambil peran sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, ya berusaha memberikan pertanyaan supaya kedua anak ini bisa saling menyelesaikan masalahnya begitu. Dan akhirnya temannya yang merusakkan itu tadi berhasil untuk membetulkan kancing bajunya dengan cara menjahit, dan itu dilakukan dengan belajar terlebih dahulu karena ini cowok jadi nggak bisa menjahit begitu. Bu Suti menawarkan bantuan untuk dia belajar menjahit terlebih dahulu begitu ke guru tata busana, yaitu Pak Tri. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah ini langsung berperan sebagai manajer. Dia mengajukan banyak pertanyaan dan mereka membuat kesimpulan sendiri, membuat solusi begitu. Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan oleh Ibu Suti. Jadi Dino ini yang tadinya tidak bisa menjahit mendapat bantuan untuk belajar menjahit begitu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya, mengajari anak-anak untuk bertanggung jawab, kemudian menerima kesalahan, mengakui, kemudian memperbaiki kesalahan dan saling memaafkan begitu. Terima kasih. Yang terakhir, kelompok Bu Ira, Bu Heni. Pakai mic-nya. Ada satu kejadian di kelas, jadi ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi. Ibu Santi ini sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk berbuat seenaknya saja. Mereka tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba untuk menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Kata Bu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu,
Lalu mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pertanyaannya adalah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi setelah kasus itu, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Kemudian Ibu Santi diceritakan menanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang sudah mereka buat di dalam kelas. Itu yang sesuai dengan segitiga restitusi yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Santi menanyakan kembali ya. Ya, menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ya, gitu ya. Lalu awalnya Vivi dan Natali ragu-ragu, tapi akhirnya dia ragu-ragu dan membela diri, namun akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Jadi akhirnya mereka mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Lalu Ibu Santi menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa ya menebus rasa bersalahnya mereka gitu, yang mereka buat gitu ya. Lalu Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ini masuk dalam restitusi langkah yang ketiga. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Jadi diceritakan dalam kasus ini, Vivi dan Natali setelah mereka mengakui mereka sudah melakukan perbuatan mereka dan ditanya bahwa apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, mereka mengusulkan ada dua usulan. Yang pertama, pertama meminta maaf. Lalu yang kedua, mereka berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, usul yang kedua, mereka akan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ibu Eni mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Jadi dia tadi mengatakan, ayolah nak, kerjakan tugasnya. Kalau kamu nggak mengerjakan, kasihan ibu nanti dimarahin loh sama bapak kepala sekolah gitu ya. Seperti itu. Jadi dia membuat supaya anak ini merasa bersalah karena sudah tidak mengerjakan tugas, tetapi efeknya tidak berarti karena mereka tetap saja tidak mengerjakan tugas, cuek saja, rame sendiri gitu. Lalu yang berikutnya diceritakan kepala sekolah ini bernama Pak Hasan. Pertanyaannya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, Ibu Santi sudah berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai akhirnya Vivi dan Natali mengakui kesalahan mereka dan mereka mempunyai cara untuk mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saya merasa bahwa disiplin positif itu sangat baik kalau kita kembangkan di sekolah ini. Budaya positif itu yang kita ingin tuju. Jadi saya secara pribadi dan saya yakin juga kita semua sudah merindukan anak-anak punya motivasi internal. Caranya adalah bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu di sekolah. Jadi usul saya nanti di masing-masing unit TK, SD, SMP mulai dengan membuat keyakinan sekolah.
Misalnya kami meyakini bahwa anak-anak TK adalah gitu ya. Kami meyakini bahwa kami adalah guru-guru yang bagaimana. Itu mungkin bisa diberlakukan. Mungkin di TK nanti Bu Cici akan membantu untuk memandu. Di SD nanti bisa Bu Ira untuk membantu memandu, dan di SMP kita semua bisa mendiskusikan nilai-nilai apa yang kita yakini. Dan itu menjadi dasar kita untuk kita memperlakukan anak-anak. Dan ini bisa dievaluasi, bisa per tahun, atau kita lihat mungkin ada nilai yang perlu ditambahkan, kita bisa lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah segitiga restitusi. Ini kita perlu berlatih. Kita semua harus sadar bahwa kita produk pendidikan zaman lalu. Anak-anak sekarang kebutuhannya berbeda, ciri khasnya berbeda. Masa depan mereka itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita udah mencap anak itu menjadi kamu pasti gitu ya, itu yang akan nanti membentuk mereka akan menjadi orang seperti itu. Nah itu yang bahaya sekali. Jadi kita perlu berlatih untuk melakukan segitiga restitusi. Ada banyak kasus, kita bisa cari kasus-kasus sendiri, berlatih. Karena kalau tanpa latihan pasti kebiasaan lama itu muncul lagi. Nggak mungkin nggak, harus berlatih. Nah, nanti bisa mungkin dilakukan di masing-masing unit. Saya rasa itu mungkin Pak Wahyu bisa memberikan reinforcement atau apalah. Dan penutup Pak. Pantun penegasan atau apapun. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk belajar bersama pada siang hari ini. Saya ingin nyambung dengan renungannya Pak Yo yang tadi pagi. Kalau kita berubah hari ini, untungnya apa begitu ya? Benefitnya apa? Jelas tidak ada. Tapi yang ada adalah profit, keuntungan yang bukan materi. Kalau keuntungan materi namanya benefit, keuntungan yang non materi namanya profit. Itu pasti ada. Bukan pada diri kita sebagai pendidik, tetapi kepada anak-anak yang ada di kelas-kelas kita. Jika hari ini kita melakukan restitusi, besok pagi apakah berhasil? Belum tentu. Karena perubahan itu butuh proses yang tidak pernah kita duga kapan berhasilnya. Barangkali tahun depan, bulan depan, atau 10 tahun lagi ketika mereka menjadi alumni bekerja dan kembali ke sini, barangkali mereka bercerita, terima kasih sudah memberikan pendampingan restitusi yang berharga buat kami. Barangkali begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk berubahkah kita semuanya? Oke. Kalau sudah siap berubah, mari kita berubah. Kalau yang itu cepat ya, langsung berubah. Tapi perubahan kepada sekolah kita tidak bisa hari ini. Pengalaman hari Kamis kemarin ada 2 anak kelas 9 tiba-tiba maju ke depan berbisik dengan alasan yang sama. Pak, saya nggak bawa buku. Oh ya, sambil berjalan, saya berdiri di sini. Kenapa nggak bawa buku? Padahal tadi malam sudah saya siapkan. Kalau begitu, berarti kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas tentang fokus. Berarti kalian berdua bagaimana kurang fokus. Supaya fokus bagaimana? Ya, sebelum tidur barangkali harus dipersiapkan. Besok paginya, dilihat lagi apakah bukunya sudah pas dengan jadwal hari ini. Nah, barangkali pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa budaya positif itu bisa kita terapkan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar bersama untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan pelayanan kami di Sekolah Pamerdi. Biarlah sebagai pendidik kami selalu diberi hikmat oleh Tuhan untuk berubah. Terlebih ketika kami belajar untuk mengubah paradigma kami, mengubah cara kami berpikir, mengubah cara kami melihat anak-anak sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tuntun kami Tuhan sehingga kami berani untuk mengubah diri kami, berubah bersama, mengubahkan anak-anak seturut dengan kehendak Tuhan.
Kiranya motivasi yang dari Tuhan boleh menolong kami semuanya. Terima kasih untuk Ibu Wido, Ibu Ira yang boleh menolong kami. Berkati Tuhan sehingga kami semuanya boleh belajar bersama saling menguatkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat berpulang.